Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi, sebagai host yang akan menemani Anda. Deng-deng-deng-deng-deng-deng. Ya lah, di stop yuk. Pertandingan tinju dalam acara Celebrity Fight yang digelar oleh Holywing Sport Show pada 27 Februari 2022 lalu menjadi pertandingan yang viral dan banyak dibahas oleh netizen. Pasalnya dalam rangkaian acara tersebut ada pertandingan yang mempertemukan Vicky Prasetyo dan Aldi Taher, dua selebritis yang sama-sama sering dibicarakan karena tingkahnya yang kontroversial. Pertandingan antara Vicky Prasetyo melawan Aldi Taher menjadi pertandingan yang amat menghibur sebab keduanya mengeluarkan gestur sama-sama meledek satu sama lain. Pertandingan yang hanya berlangsung dalam 2 ronde itu pun akhirnya dimenangkan oleh Vicky Prasetyo. Ia dinyatakan menang TKO setelah Aldi Taher berlari keluar ring di ronde kedua dan tidak bisa melanjutkan pertandingan ronde ketiga karena kelelahan. Pertandingan antara Vicky Prasetyo melawan Aldi Taher tersebut menjadi pertandingan pembuka Celebrity Fight yang memang digelar secara reguler oleh Holywing Sport Show. Vicky dan Aldi membuka pertandingan puncak antara konten kreator Paris Fernandes yang dikenal lewat konten Salam dari Binjai melawan atlet Muay Thai peraih medali emas PON Papua 2021 Jackson Carmela yang kemudian akhirnya dimenangkan oleh Paris Fernandes. Terima kasih Holywing ya karena sudah bikin pertandingan tinju antara Vicky Prasetyo melawan Aldi Taher. Sungguh pertandingan yang mempertemukan dua sosok yang sama-sama sering bikin emosi ini sukses menjadi pertandingan yang membahagiakan banyak warga Indonesia. Rasanya kami ingin sekali ya melihat keduanya terus saling pukul dan saling hantam lebih lama lagi lah ya. Tiap kali Aldi Taher kena pukul, kami bahagia loh. Dan ketika Aldi Taher membalas dan giliran Vicky Prasetyo yang kena pukul, kami jauh lebih bahagia. Pokoknya siapa saja di antara dua orang itu yang kena pukul, kami semua bahagia. Pokoknya gelut gitu ya. Inilah pertandingan tinju yang seharusnya terus ada ya. Semoga Holywing mau menawari kontrak Vicky Prasetyo atau Aldi Taher untuk terus bertanding rutin setiap minggu. Kalau perlu ya, jangan cuma celebrity fight, tapi juga bikin politician fight ya. Nanti bisa undang Setia Novanto lawan Anas Urbaningrum atau Luhut Panjaitan melawan Muldoko. Itu pasti menyenangkan itu. Fight gasm nantinya. Kapan lagi ya lihat Muldoko digebuk Luhut atau Luhut dikecel sama Muldoko. Siapa saja yang kena penonton gembira. Apalagi kalau nontonnya nobar. Wah pasti seru tuh. Hut, ayo Hut. Dok, ayo Dok. Mul, ayo Mul. Wah itu pasti seru banget ya. Ya selama ini kan banyak masyarakat yang berkelahi karena ulah politisi. Maka sudah saatnya gantian nih masyarakat yang nonton politisi-politisi itu berkelahi. Makin babak belur, makin bergairah. Kalau pertandingan ini disiarkan di televisi pada minggu pagi dan terpaksa ya mengambil jatah siaran acara kartun yang sering ditonton oleh anak-anak itu, saya kok yakin anak-anak itu juga pasti ikhlas dan ridho ya. Ini semua demi menonton Bapak Muldoko dan Bapak Luhut saling gebuk, saling kecel. Di tengah krisis minyak goreng yang memang sedang melanda Indonesia, pasangan pengantin di Ponorogo, Jawa Timur mendadak menghebohkan dunia perakad nikahan. Pasangan pengantin Supadi 60 tahun dan Sumaryati 54 tahun warga Desa Suru, Kecamatan Soko, Ponorogo menjadi pemberitaan yang ramai di media sosial karena Supadi, sang mempelai pria, dalam prosesi pernikahannya memberikan mas kawin berupa 1 liter minyak goreng. Kepala KUA Kecamatan Soko, Meki Hasan Tahtarudin membenarkan mahar minyak goreng tersebut. Ia mengatakan bahwa selain minyak goreng, pengantin pria juga memberikan uang 1 juta rupiah. Lebih lanjut, Meki menjelaskan bahwa mempelai pria sengaja memberikan minyak goreng sebagai bagian mas kawin karena ingin memberikan filosofi terkait minyak goreng yang memang tengah langka ini. Betapa minyak goreng dalam sebuah rumah tangga merupakan barang yang sangat penting, walau sering dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Selain mas kawin yang unik, pasangan duda dan janda pasca cerai mati ini juga menikah pada tanggal yang unik, yakni 22 Februari 2022 alias tanggal 22 bulan 2 tahun 2022.
Selamat buat Pak Supadi yang akhirnya bisa menikahi pujaan hatinya di usia senja ya dengan mas kawin 1 liter minyak goreng. Ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang pengen menikah. Apa yang dilakukan oleh Pak Supadi ini bisa menjadi solusi yang bagus buat anak-anak muda yang selama ini merasa kesulitan untuk mencari mas kawin yang berkesan. Ternyata tidak harus mahal dan rumit ya untuk ngasih mas kawin yang berkesan. Cukup memberikan sesuatu yang memang sedang langka di pasaran. Bukan cuma mas kawinnya yang unik, tapi sekaligus juga bisa menjadi sarana kritik dalam respons kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pak Supadi ini ya contohnya ngasih mas kawin minyak goreng saat minyak goreng sedang langka. Besok siapa tahu ada yang ngasih mas kawin 1 kintal kedelai, misalnya kedelai putih ya yang sedang langka ini. Pokoknya tinggal lihatlah komoditi apa yang langka, itulah mas kawinnya. Makanya jangan heran kalau besok-besok ini ya ada kemungkinan pasangan menikah itu mas kawinnya cabai rawit galak ya yang langka, bawang putih ya, kroto kristal, pupuk jagung Pak Tani atau Vitacik vitamin unggas itu ya. Tinggal menunggu waktu sampai usaha-usaha wedding organizer itu nanti merangkap jadi koperasi usaha tani dan toko sembako. Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang turut meredakan konflik perang Rusia-Ukraina. Kepada wartawan, ia mengatakan bahwa untuk saat ini hanya Indonesia yang dinilai mampu mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina. Ia juga menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan ide-ide untuk mengakhiri peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Indonesia harus punya ide bagaimana solusinya, karena sekarang hanya Indonesia yang bisa diharapkan bisa memberikan jalan tengah ataupun jalan yang bisa mengakhiri tanpa adanya keruwetan lebih lanjut. Begitu kata Teuku Reza Shah kepada wartawan seperti dikutip dari detik.com. Pernyataan Teuku Reza Shah terkait posisi Indonesia sebagai negara yang bisa mengakhiri konflik Rusia-Ukraina ini mendapatkan banyak respons nyinyir dari netizen di media sosial. Maklum saja, Indonesia dinilai tidak punya pengaruh yang cukup besar di lingkungan internasional untuk bisa dipertimbangkan sebagai negara penengah dalam konflik internasional, tak terkecuali konflik antara Rusia-Ukraina. Oke, untuk membahas terkait pernyataan bahwa Indonesia bisa menjadi penengah dalam konflik Ukraina dan Rusia ini, kami telah mendatangkan narasumber yang terpercaya dan insya Allah kompeten. Siapa dia? Ya, inilah Prayit Purnomov. Jadi Prayit Purnomov ini adalah warga Belarusia yang kebetulan berbatasan dengan Ukraina dan Rusia. Jadi kita nanti akan tanya-tanya pendapatnya Mas Prayit Purnomov ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Mas Prayit Purnomov gitu. Purnomov ya, bukan Purnomo gitu, Purnomov ya. Siap, Purnomov, Mas Prayit. Jadi ini kan ada pernyataan dari pakar hubungan internasional tadi yang bilang bahwa Indonesia ini bisa menjadi negara yang membantu mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina. Nah, ini pendapat panjenengan gimana nih Mas Prayit nih sebagai warga negara kesatuan ini, bukan Yanto Akuarium ya? Belarus ya, Belarus. Jadi sebagai warga Belarusia ini jenengan gimana Mas? Pendapatnya sebagai cupang asli Belarus gitu. Ya. Oh, tidak setuju. Alasannya selain karena Indonesia dinilai tidak punya daya tawar internasional, apalagi? Oh, karena Indonesia tidak punya bakat untuk mendamaikan konflik. Apa? Oh, justru sebaliknya. Maksudnya? Oh, Indonesia justru punya bakat untuk melahirkan konflik sendiri gitu ya? Oh, siap. Jadi masyarakat Indonesia itu kalau ada konflik, palah keplok-keplok gitu ya? Oh, kami suka dengan keributan gitu maksudnya? Oh, tapi ini perang loh Mas. Oh, netizen Indonesia ini palah pada perang sendiri-sendiri ketimbang menggaungkan perdamaian gitu. Oh, siap. Ya, memang banyak netizen Indonesia yang justru perang sendiri ya. Ada yang membela Rusia, ada yang membela Ukraina. Ini malah perang sendiri-sendiri gitu. Itu memang sudah biasa gitu hal seperti itu ya. Oh, jadi saran buat masyarakat Indonesia gimana nih Mas? Ya. Oh, nggak ada saran apa-apa? Oh, jenengan tidak berharap banyak sama netizen Indonesia ini ya? Oh, siap. Jadi ini nanti yang mendamaikan siapa dong kalau begini? Oh, itu pikir nanti. Oke, siap. Waduh, bajingan jebul ora solutif ya. Ya sudah, kalau begitu. Terima kasih Mas Prayit Purnomov.
Ya itulah obrolan saya bersama Mas Prahit Purnomov, warga Belarusia ini yang ternyata mohon maaf sangat tidak berfaedah dan tidak melahirkan diskursus apa-apa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita bisa mendatangkan narasumber yang jauh lebih terpercaya ketimbang Mas Prahit Purnomov ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Halo Mas Prahit. Ini yang Belarus ini biasa iki usum apa? Hah? Oh, rambutan karo kepel. Oh, mantap. Kepel ini kan gede-gede ya. Jari asam London ning kono ya ono. Heeh. Oh, sip. Mantep, mantep. Iki ajane konfliknya piye to, Mas? Aku kok rada ra mudenge asline konflik Rusia karo Ukraina iki. Oh, awakmu asline gak mudeng. Lah njuk ngopo tak undang ngene iki? Oh, siap, siap, siap. Bajingan. Berarti aku kapusan portofolio iki. Oke, siap, siap. Mas Prahit Purnomov.